Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad dikenal Kafi dengan NIM D60230-231. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian dengan judul Critical Evaluation of the Customization Process of the UNDRR Disaster Resilience Scorecard for the cities to earthquake induced soil liquefaction disaster event Gates Jones 1 dari Gates Jones 1, Federica Pascal dan lain-lain. Nah, langsung saja dimulai dari abstrak. Nah, pada bagian abstrak ini secara jelas mengangkat permasalahan utama yang muncul akibat perkembangan kota yang semakin pesat dan padat penduduk, yaitu meningkatkan resiko dan dampak bencana gempa bumi. Tidak hanya gempa bumi itu sendiri, tetapi fenomena lanjutan seperti likuifasi tanah menjadi perhatian utama karena mampu menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan terhadap bangunan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Likuifasi terjadi ketika tanah jenuh air kehilangan kekuatan akibat getaran gempa sehingga berperilaku seperti cairan yang menyebabkan bangunan dapat tenggelam, miring, atau runtuh. Nah, dalam konteks ini penelitian bertujuan untuk mengembangkan alat ukur ketahanan masyarakat terhadap bencana tersebut dengan mengadaptasi UNDRR Disaster Resilience Score for Cities agar lebih spesifik terhadap kejadian likuifasi. Nah, penelitian ini merupakan bagian dari proyek Liquefact yang didanai Uni Eropa dan menggabungkan pendekatan teknis serta non-teknis. Metode yang digunakan meliputi survei kuesioner untuk mengidentifikasi faktor penting, wawancara kelompok untuk menggali perspektif stakeholder, serta workshop validasi untuk menguji efektivitas alat yang dikembangkan. Nah, selanjutnya ada introduction. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa tren urbanisasi global menyebabkan kota-kota menjadi semakin besar dan kompleks sehingga kerentanan terhadap bencana juga meningkat. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak luas terutama di wilayah dengan kondisi geologi tertentu yang rentan terhadap likuifasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, dunia internasional mengadopsi Sendai Framework for Disaster Risk Education 2015 sampai 2013 yang menggantikan Hyogo Framework sebelumnya. Perbedaan utama antara kedua framework tersebut terletak pada fokusnya, di mana Sendai lebih menekankan pada pengelolaan risiko sebelum bencana terjadi, bukan hanya penanganan saat atau setelah bencana. Sendai Framework memiliki 4 prioritas utama, yaitu memahami risiko bencana serta menyeluruh, memperkuat tata kelola risiko di semua tingkat, meningkatkan investasi dalam mitigasi baik secara struktural maupun non-struktural, serta membangun kembali dengan lebih baik setelah bencana. Nah, selain itu, framework ini juga menekankan bahwa pengurangan risiko bencana bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat. Nah, selanjutnya langsung ke literature review. Faktor yang mempengaruhi community resilience. Pada bagian ini dijelaskan bahwa konsep resilience berasal dari ilmu ekologi yang diperkenalkan oleh Holling yang mendefinisikan resilience sebagai kemampuan sistem untuk
tetap mempertahankan fungsi utamanya meskipun mengalami gangguan. Dalam perkembangannya, konsep ini diadaptasi ke dalam konteks rekayasa dan social engineering. Resilience menekankan kemampuan sistem untuk kembali ke kondisi awal dengan cepat setelah gangguan, sedangkan ecological resilience lebih menekankan kemampuan sistem untuk beradaptasi dan mencapai kondisi keseimbangan baru. Dalam konteks bencana, kedua pendekatan ini sama-sama penting karena tidak semua sistem dapat kembali ke kondisi semula, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun terdapat perbedaan definisi, para peneliti sepakat bahwa ketahanan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik utama, yaitu robustness atau ketahanan fisik, redundancy atau cadangan sistem, resourcefulness atau kemampuan memanfaatkan sumber daya, dan rapidity atau kecepatan pemulihan. Faktor-faktor ini mencakup aspek teknis seperti infrastruktur, aspek sosial seperti kohesi masyarakat, aspek ekonomi seperti ketersediaan sumber daya, serta aspek organisasi seperti kapasitas institusi. Nah, selain itu, hubungan antara faktor juga sangat kompleks dan saling mempengaruhi, sehingga ketahanan tidak dapat dinilai secara terpisah, melainkan harus secara integrasi. Selanjutnya ada modeling community resilience. Bagian ini membahas bagaimana para peneliti mencoba menggambarkan model untuk mengukur ketahanan masyarakat terhadap bencana. Secara umum, proses pemodelan dimulai dengan mendefinisikan sistem yang akan dianalisis serta jenis ancaman yang dihadapi. Sistem dapat berupa infrastruktur, komunitas, atau wilayah tertentu, sedangkan ancaman dapat berupa satu jenis bencana atau kombinasi beberapa risiko. Setelah itu dikembangkan indikator atau metrik yang tertentu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, nilai dari setiap indikator digabungkan menggunakan metode statistik atau pembobotan untuk menghasilkan skor keseluruhan. Namun, terdapat dua tantangan utama dalam proses ini, yaitu bagaimana memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar relevan atau akurat, serta bagaimana menggabungkan berbagai indikator tersebut agar mencerminkan kondisi nyata. Selain itu, model yang terlalu sederhana mungkin tidak mampu menangkap kompleksitas sistem, sedangkan model yang terlalu kompleks sulit untuk diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kesederhanaan dan akurasi pengembangan. Selanjutnya ada Sendai Framework Disaster Risk Education. Nah, Sendai Framework menekankan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif dalam pengurangan risiko bencana. Framework ini mengakui bahwa risiko bencana merupakan hasil interaksi antara bahaya, ketahanan, dan paparan, sehingga penanganannya harus melibatkan berbagai sektor dan disiplin ilmu. Selain itu, framework ini juga menekankan pentingnya penggunaan data dan ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan, serta perlunya penggunaan data dan ilmu pengetahuan serta perlunya mengintegrasi pengetahuan lokal dan informasi ilmiah. Dalam implementasinya, Sendai Framework didukung oleh roadmap ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menyediakan dasar ilmiah dalam pengembangan alat dan kebijakan pengurangan risiko bencana. Nah, selanjutnya adalah the UNDRR Disaster Resilience Scorecard for Cities. Nah, pada bagian ini menjelaskan scorecard ini merupakan alat yang dirancang untuk membantu kota dalam menilai tingkat ketahanan mereka terhadap bencana berdasarkan 10 aspek utama yang disebutkan sebagai 10 essential
Aspek ini mencakup berbagai dimensi seperti tata kelola, perencanaan, kapasitas keuangan, pembangunan kota, perlindungan lingkungan, kapasitas institusi, kapasitas sosial, ketahanan infrastruktur, respon bencana, serta pemulihan pasca bencana. Tiap aspek memiliki sejumlah indikator yang dinilai menggunakan skala tertentu untuk menghasilkan skor ketahanan. Nah, seperti ini isinya. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Tahap pertama adalah studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan masyarakat. Tahap kedua adalah survei kuesioner yang dilakukan terhadap 112 responden. Nah, tahap ketiga adalah wawancara kelompok yang melibatkan 45 ahli untuk mendiskusikan relevansi setiap indikator dalam scorecard serta memberikan masukan untuk penyesuaian. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan protokol yang sama dan direkam untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah workshop validasi yang melibatkan dua stakeholder. Nah, untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor teknis merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan ketahanan masyarakat terhadap bencana likuifaksi. Nah, faktor ini mencakup kualitas desain dan konstruksi bangunan, perencanaan tata ruang, serta perlindungan terhadap infrastruktur kritis. Selain itu, faktor ekonomi seperti kemampuan mobilisasi sumber daya dan mekanisme pendanaan juga memiliki peran penting. Faktor organisasi seperti kesiapan tenaga kerja, adanya rencana tanggap darurat, serta kondisi antar lembaga juga berkontribusi terhadap ketahanan. Sementara itu, faktor sosial seperti pendidikan, kesadaran masyarakat, dan kohesi sosial juga berpengaruh, meskipun tingkat pengaruhnya lebih rendah dibandingkan faktor teknis. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif diperlukan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat. Selanjutnya, penyesuaian scorecard. Nah, proses penyesuaian scorecard menunjukkan bahwa tidak semua indikator dalam UNDRR scorecard relevan untuk bencana likuifaksi. Beberapa indikator tetap dipertahankan karena dianggap penting, sementara yang lain dihapus atau dimodifikasi. Hal ini disebabkan oleh sifat likuifaksi yang sangat lokal dan spesifik, sehingga tidak semua aspek dalam scorecard dapat diterapkan secara langsung. Selain itu, terdapat konsensus bahwa likuifaksi sebaiknya dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario gempa secara umum. Proses ini menghasilkan scorecard yang lebih sederhana namun lebih relevan. Nah, selanjutnya yaitu ini validasi scorecard. Hasil validasi menunjukkan bahwa aspek yang paling penting adalah pengorganisasian ketahanan dan pemahaman terhadap risiko. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik dan pemahaman terhadap potensi bahaya merupakan kunci utama dalam meningkatkan ketahanan. Sementara itu, aspek seperti respon dan pemulihan dinilai kurang relevan secara langsung terhadap likuifaksi. Hasil ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam mitigasi likuifaksi adalah pada tahap sebelum bencana terjadi. Nah, maka dari itu, kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa UNDRR
parameter resilience scorecard dapat disesuaikan untuk kondisi spesifik seperti likuifaksi dan tetap efektif digunakan sebagai alat ukur ketahanan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi lokal dan karakteristik bencana dalam pengembangan alat penilaian. Faktor teknis terbukti menjadi faktor paling dominan dalam menentukan ketahanan. Dengan adanya scorecard yang telah disesuaikan, diharapkan proses perencanaan dan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mampu mengurangi dampak bencana di masa depan. Nah, saya kira cukup untuk memaparkan jurnal ini. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.